تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha berkuasa, maha berkehendak. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan kehendak dan pertolongannya kita dapat kembali hadir dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis Al-Quranul Karim. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan kembali melanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri kajian sampai ayat 76, nggih. 75. Sampai ayat 75. Baik. Sekarang kita akan bahas ayat 76 insyaallah sampai ayat 78. Kita baca terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu surah Al-Baqarah ayat 76 sampai 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa
qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ummi jangan sampai dibaca panjang ya. Ummiyuna ditekan. Jangan dibaca ummiyuna lah, keliru ya. Karena pada kalimat ini tidak ada ya mati. Ya, jadi bacanya nabrun, artinya dikejut atau ditekan, menunjukkan bahwa kalimat itu bertasydid. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Baik. Pada bagian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Bahkan Allah gambarkan hati mereka lebih keras daripada batu ya. Masih ingat tak Bapak Ibu, salah satu contoh hati yang keras yang kita pelajari pekan kemarin itu apa? Kalau diberi nasihat justru membantah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya termasuk sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ada seseorang yang berkata kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, lalu orang yang dinasihati itu membantah, alaika binafsik, uruslah diri kamu sendiri. Itu termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkata demikian termasuk tanda hatinya keras ya, tersinggung, tidak terima ketika dinasihati. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Makanya Allah katakan hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Tapi meskipun hati mereka sangat keras Bapak Ibu, Rasulullah dan para sahabat tetap sangat amat berharap mereka itu kembali kepada Allah. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para sahabat dakwah kepada mereka siang dan malam. Karena apa? Nabi dan para sahabat sangat amat ingin mereka beriman. Tapi keinginan mereka itu melebihi dari batas kewajaran. Saking inginnya sampai Allah gambarkan dengan kata tamak, afatatma'una. Maka Allah tegur. Kata Allah, afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian wahai Muhammad dan para sahabat-sahabatnya sangat amat ingin agar orang Yahudi itu beriman? Jangan terlalu sangat amat ingin. Sudahlah, dakwah kalian ini sudah cukup kata Allah. Jangan berlebih-lebihan. Allah tegur itu bukan karena Allah marah, tapi karena apa? Kasihan. Pekan kemarin saya sudah contohkan, ada dua anak, satu disuruh oleh orang tuanya untuk membersihkan kamar, yang satu disuruh untuk membersihkan dapur. Anak yang pertama ini tidak hanya membersihkan kamar, tapi semuanya dibersihkan, sampai dapur pun juga dibersihkan.
sedangkan anak yang kedua tidak berbuat apa-apa. Anak pertama dan kedua sama-sama ditegur. Yang pertama ditegur karena kasihan. Sudahlah nak, kamu cukup bersihkan kamar nih. Dapur itu bagian adikmu. Sedangkan yang satunya ditegur karena marah, sebab dia tidak buat apa-apa. Ngoten. Kalau kita berdakwah, kira-kira kita ditegur enggak sama Allah? Hah? Enggak. Karena apa? Kita ini bukan kelebihan dakwah, tapi kekurangan berdakwah. Ngoten. Masya Allah ya. Sampai dikatakan dalam ayat yang lain, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Apakah engkau akan mencabik-cabik dirimu Muhammad gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sangat merasa bersalah kalau melihat ada umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kenapa mereka tidak pantas untuk diharapkan imannya? Ada dua alasan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, yuharrifunal kalima yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka suka merubah ayat-ayat Allah. Artinya begini Bapak Ibu, kalau mereka lancang kepada Al-Quran, lancang kepada kitab Taurat, mereka suka merubah kitab Taurat ya. Bagaimana mungkin mereka itu bisa diharapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngoten. Maka sebab pertama kata Allah yang menjadikan mereka itu tidak pantas untuk amat sangat diharapkan keimanannya adalah karena mereka suka merubah ayat-ayat Allah. Kemudian sebab yang kedua, karena mereka dzul wajhaini, memiliki dua wajah. Ada wajah iman, ada wajah kufur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ya. Mereka hanya pasang muka saja supaya mereka aman, sebab di Madinah itu yang paling berkuasa adalah umat Islam. Umat Islam ini Bapak Ibu, kalau sudah berkuasa maka akan banyak orang munafik masuk di dalamnya. Tapi kalau umat Islam tidak berkuasa, tidak akan ada orang munafik. Jadi ingat-ingat, orang munafik itu baru ada kalau Islam kuat. Ngoten. Tapi kalau Islam tidak kuat, tidak akan ada orang munafik. Ngoten. Nah, ketika Islam kuat di kota Madinah, maka banyak orang-orang Yahudi yang memasang muka Islam, muka iman. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Nah, begitu. Maka kata Allah, tidak pantas mereka diharapkan keimanannya. Sebab apa? Mereka mempermainkan syariat. Kadang mereka beriman, kadang mereka tidak beriman. Orang itu kalau sudah mempermainkan syariat, susah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dan saat ini banyak terjadi, ya. Sekarang Islam, besok non muslim. Karena menikah dengan orang Islam, akhirnya kembali lagi menjadi orang Islam. Seakan-akan Islam atau syariat Allah itu dijadikan sebagai permainan, ya. Maka orang yang menjadikan syariat Allah itu sebagai permainan susah untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, tidak pantas mereka itu untuk amat sangat diinginkan keimanannya. Baik. Dengan dua perilaku mereka itu, mereka suka merubah ayat-ayat Allah, kemudian mereka punya dua wajah, wajah iman dan wajah kafir, ya. Dengan itu mereka membuat orang lain tertipu. Jadi orang Yahudi itu ketika membacakan ayat-ayat Taurat, orang yang mendengarkan itu mengira bahwa yang dibaca mereka itu adalah kitab Taurat, padahal bukan tuh. Ketika mereka mengatakan ini dari kitab Taurat, padahal tidak ada di dalam kitab Taurat. Banyak orang yang tertipu oleh perkataan mereka. Dan banyak orang yang tertipu dengan karakter mereka yang punya dua wajah. Lalu apakah Allah tidak mengetahui perbuatan mereka? Tidak, jemaah rahimakumullah. Allah tahu segala perbuatan mereka.
Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan Allah tahu apa yang mereka tampakkan. Maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui? Nah, pertanyaan dalam ayat ini bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menggugah. Kata Allah, awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui? Annallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui. Maha mengetahui dalam ayat ini, Bapak Ibu, digambarkan oleh Allah dengan fi'il mudhari'. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kalau fi'il madhi itu lampau, sedangkan fi'il mudhari' itu sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Kalau Allah menggambarkan pengetahuannya dengan fi'il mudhari', menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu bersifat absolut, ya, absolut atau abadi, ya. Berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu tidak bisa bersifat absolut atau abadi, ya. Dulu dia pernah tahu, tapi bisa jadi sekarang atau yang akan datang dia lupa, ya toh. Kan banyak di antara kita seperti itu. Dulu saya hafal kitab ini Ustaz, tapi sekarang udah lupa. Kan begitu. Karena apa? Memang pengetahuan manusia itu tidak absolut. Ya toh, saya pernah ketemu dengan orang yang pernah hafal Quran 30 juz. Ya, bukan hafal Quran, tapi pernah hafal Quran 30 juz. Kata dia, dulu saya lancar hafalan Quran 30 juz, tapi sekarang sudah gelap semua. Yang diingat mungkin hanya juz 29 dan juz 30. Ada enggak seperti itu sekarang di sini? Banyak kan? Banyak. Nah, teman-teman dulu banyak hafalannya Bapak Ibu, tapi sekarang banyak yang lupa. Ya. Itu pengetahuan manusia memang tidak absolut. Ya. Kemudian pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat teliti. Makanya Allah punya sifat al-khabir, yang maha teliti. Beda dengan pengetahuan manusia, sehebat-hebatnya manusia membuat laporan, pasti ada yang kelewat tuh. Pasti itu. Ngatan, itu manusia, ya. Maka kalau ada manusia, ada orang yang menyampaikan sesuatu, ada yang kelewat, ada yang keliru, itu biasa. Ngatan. Ada ustadz yang keliru, itu biasa Bapak Ibu. Ngatan, harus ditanggapi, respeknya harus bagus, ngatan. Jangan sampai ketika ada ustadz yang salah lalu dicela. Yang terjadi sekarang kan begitu. Ada ustadz terkenal keliru, ya, akhirnya dicela. Ini ustadznya tidak benar, ini harusnya begini. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau engkau menegur saudaramu di hadapan orang lain, engkau bukan sedang menegur dia, tapi engkau sedang mempermalukan dia. Ngoten. Itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus sadari kalau ada manusia itu keliru, karena memang pengetahuan mereka itu tidak teliti. Ya, mereka bukan Tuhan. Yang teliti, yang absolut hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, Annallah ya'lamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Apa di antaranya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Apa yang Yahudi sembunyikan dan apa yang Yahudi tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang mereka sembunyikan? Apa yang disembunyikan oleh orang Yahudi? Pertama, yang disembunyikan mereka adalah tentang kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Itu yang disembunyikan oleh orang Yahudi. Bahkan dalam riwayat sejarahnya dikatakan nama Muhammad itu diganti dengan nama yang lain. Mereka tidak rela kalau Nabi terakhir itu dari kalangan Arab.
Mereka maunya Nabi itu dari kalangan Yahudi. Maka ta'assub atau fanatik sama suku, fanatik sama satu golongan, itu sebenarnya sifat orang Yahudi. Pokoknya saya tidak mau kalau ustadznya bukan dari saya. Itu orang Yahudi. Ya. Saya tidak mau kalau ustadz sebelah sana ngisi di sini, tidak. Itu orang Yahudi, fanatik sama satu golongan atau satu suku, ya. Maka saking fanatiknya dan mereka tidak rela jika Nabi terakhir itu dari selain orang Yahudi, maka mereka menyembunyikan berita kenabian Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Itulah yang dimaksud dengan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kemudian yang kedua yang mereka sembunyikan adalah pengingkaran. Mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan pengingkaran. Sehingga ketika bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Padahal dalam hati mereka itu tidak beriman. Allah tahu itu semua. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, ya, sebenarnya ayat ini tidak hanya peringatan bagi orang-orang Yahudi, tapi ayat ini juga peringatan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini, takut Bapak Ibu. Kalau kita paham, takut kita. Karena apa? Allah tahu semua apa yang kita sembunyikan dan apalagi yang kita tampakkan. Ngoten. Jika ada seorang raja nih mengumumkan kepada rakyatnya, semua apa yang kalian lakukan, baik yang kalian sembunyikan maupun yang kalian tampakkan, saya tahu. Maka rakyat itu akan takut. Ngoten. Seharusnya kalau kita baca ayat ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah tahu semua rahasia hidup kita. Ngoten. Apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan, Allah tahu. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubalas sarair. Pada saatnya nanti semua yang disembunyikan oleh kita itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, tapi di sisi lain ayat ini juga menjadi sebuah kegembiraan bagi kita. Kalau tadi kita takut, kita sedih, karena apa? Semua Allah tahu. Tapi di sisi lain kita gembira. Karena apa? Banyak amal-amal kecil yang tersembunyi, orang tidak tahu. Tapi Allah tahu. Jangan khawatir. Meskipun orang tidak tahu kita beramal, ya, kita jangan khawatir. Karena Allah Maha tahu. Kadang kalau kita beramal tidak diketahui oleh orang, kita merasa ada yang kurang. Kan begitu sifat kita nih. Kita sudah berbuat baik ini, tapi orang tidak tahu, seakan-akan masih ada yang kurang. Kita punya keinginan untuk memberitahu kepada orang bahwa kita sudah beramal, bahwa kita sudah berbuat ini dan itu. Padahal kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita sembunyikan dari orang lain, itu luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau kita yakin Allah itu Maha tahu apa yang kita sembunyikan, kita tidak akan sibuk untuk mengumbar atau untuk menceritakan kepada orang tentang amal kita. Saya bisa begini, saya sudah begini, saya sudah beramal begini. Tidak. Karena apa? Cukup Allah yang tahu. Sebab Allah yang memberikan balasan. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ali Zainal Abidin, ya, Masya Allah beliau itu. Ulama dulu itu berlomba-lomba untuk menyembunyikan amalnya. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang ini berlomba-lomba untuk menampakkan amalnya. Apalagi sekarang ada penyakit media sosial tuh. Sangat mudah orang bercerita, alhamdulillah sudah bangun malam, diberi izin oleh Allah, sholat tahajud, buat status, dibaca oleh, Masya Allah solihah, Masya Allah suami yang solih. Besok status itu tidak ada lagi, berarti tidak bangun malam.
Jadi ulama-ulama dulu itu berlomba-lomba bagaimana mereka menyembunyikan amalnya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Beliau itu setiap malam, ya hampir setiap malam ya, walaupun tidak rutin ya, tapi hampir setiap malam beliau itu bersedekah ya, makanan pokok mungkin kurma atau gandum ya. Lalu sedekah itu beliau letakkan di depan rumah orang miskin saat mereka sedang tidur. Ngeten. Nah, dulu kan rumah tidak ada pagar. Kalau sekarang kan rumah rata-rata ada pagarnya. Ngeten. Sehingga kalau ingin bersedekah ya sembunyi-sembunyi, dicantolkan di pintu rumahnya itu. Besok pagi mereka membuka pintu melihat ada makanan di depan rumah mereka. Kemudian setelah Imam Ali Zainal Abidin meninggal, mereka besok harinya atau paginya mereka tidak mendapati ada makanan lagi, tidak ada ya. Ternyata yang ngasih makanan selama itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Bayangkan hebat tidak itu? Sedekah tapi tidak ada orang yang tahu. Masya Allah. Ngeten. Kalau sekarang kan tidak. Walaupun menggunakan inisial hamba Allah, tapi banyak orang tahu. Pak Anto 1 juta. Kemudian ada 10 juta hamba Allah. Kata Pak Parman, yang hamba Allah itu saya tadi. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan ya, dan apa yang kita tampakkan. Kalau kita sadar bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan, maka akan timbul dalam hati kita sifat muraqabah. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik di zaman Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab pernah bertemu dengan seorang pengembala. Kata Umar, kambing yang kamu gembala sangat bagus-bagus. Bolehkah saya beli? Kata si pengembala itu, tidak boleh. Ini bukan kambing saya, tapi kambing milik tuan saya. Lalu Umar berkata, tuanmu kan tidak tahu kalau kambingnya dijual. Bilang aja nanti kambingnya dimakan binatang buas. Lalu kata si pengembala itu, memang tuan saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ini namanya sifat apa tadi? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muncul kalau kita ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yakin, sadar bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara orang-orang Yahudi, ummiyun, ada yang ummi. Ummi berasal dari kata ummun. Ummun apa artinya? Ibu, ya. Nabi kita SAW dijuluki oleh Allah dengan ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dari makna ibu lalu diartikan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa hubungannya? Kata ulama, karena anak yang baru lahir dari ibunya itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu seperti anak yang baru dilahirkan. Ngoten. Sedangkan Nabi SAW dijuluki oleh Allah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu bukan sebuah ketercelaan Bapak Ibu, bukan sebuah kehinaan. Tapi beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, justru itu sebuah kemuliaan. Dengan begitu orang tidak akan menuduh Al-Quran dari Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad itu pintar membaca, ya, pintar menulis, maka orang akan menuduh Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita,
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bukan sebuah kemuliaan, justru itu sebuah kehinaan, tercela. Ngoten. Makanya orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis itu Allah katakan apa? Ummi. Seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Nah, sekarang kita perhatikan. Al-Quran menyebut ummi bukan dalam konteks pendidikan umum ya, atau bukan dalam konteks ilmu yang tinggi-tinggi. Tidak. Al-Quran mengatakan ummi ketika seseorang itu, lihat ayat berikutnya, la ya'lamunal kitab, tidak mengetahui Alkitab. Jadi orang Yahudi itu tidak semua mereka paham kitab Taurat, tapi ada di antara mereka la ya'lamunal kitab, yang awam terhadap kitab Taurat. Awam di sini bisa saja tidak bisa membaca, atau paling tinggi ya tidak memahami kitab Taurat. Maka orang yang tidak paham kitab Taurat Allah katakan sebagai ummiyun, orang yang awam, ya, orang yang ummi. Nah, sama saja dengan umat Islam. Kalau umat Islam tidak paham Al-Quran, maka Allah katakan apa? Ummiyun. Tercela enggak itu? Tercela Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa baca Quran, itu sebenarnya tercela. Karena ketika kita tidak bisa baca Quran, Allah katakan ummiyun, orang yang awam, orang yang seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ngoten. Cuman kebanyakan umat Islam itu ketika tidak bisa baca Quran, jarang di antara mereka yang punya perasaan merasa bersalah. Ngoten. Beda dengan ilmu-ilmu lain. Kalau kita belajar nih suatu ilmu, misalnya belajar bahasa Inggris atau belajar fisika, sains, kita belajar tapi tidak paham-paham, tidak bisa-bisa. Ada perasaan dalam hati kita itu tertinggal, takutlah dan lain sebagainya. Tapi jarang itu terjadi ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Jadi tidak bisa membaca Quran termasuk apa tadi? Ummi. Ya, ummi bagi selain Nabi dan Rasul tercela. Maka saya berharap Bapak Ibu tidak ada di dalam majelis ini yang tidak bisa baca Quran. Semuanya harus bisa baca Quran. Karena Quran itu dasar sebelum kita belajar yang lain-lainnya. Pendidikan pertama yang harus diberikan adalah Al-Quran kepada anak-anak kita. Tapi anak-anak sekarang insya Allah mudah untuk belajar Quran. Karena sekarang banyak TPQ, Pak. Kalau dulu jarang ya untuk ngaji. Saya saja ngaji dulu ya harus bawa obor ya untuk pulangnya nanti, karena belum ada lampu ya. Sedangkan anak sekarang tinggal panggil guru ke rumahnya datang. Ngoten. Lewat HP pun bisa sekarang ini. Makanya kalau ada orang dulu yang tidak bisa membaca Quran itu kita maklumi. Tapi jangan diteruskan. Oh, enggak apa-apalah, saya dimaklumi karena orang dulu. Harus belajar. Dan alhamdulillah di rumah setiap hari Ahad jam 7:30 sampai jam 9 lah maksimal, kita ada pengajian untuk bapak-bapak ya yang belum bisa baca Quran. Boleh ikut bapak-bapak ya, boleh. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali tapi tidak ada yang datang, Pak. Apa karena malu? Ngoten. Nah, boleh ibu-ibu yang suaminya tidak bisa baca Quran, kirimkan aja ke rumah saya. Kalau istiqomah insya Allah saya ajarkan sampai bisa. Ngoten. Maka jangan sampai kita tergolong dalam ummiyun. Dan termasuk juga ummiyun adalah mereka yang tidak paham Al-Quran. Kalau orang Yahudi ya mereka tidak paham Taurat. Sedangkan orang Islam mereka yang tidak paham Al-Quran. Seharusnya kita merasa bersalah Bapak Ibu kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham. Ngoten. Anak kita saja kita marahi ketika dia baca sesuatu tapi dia tidak paham-paham tuh. Kita pusing ya, kita gelisah karena dia tidak paham-paham. Nah, seharusnya kita merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham. Ngoten. Maka Nabi SAW bersabda, kata beliau, 'Yakhruju nasun min qibalil masyriqi
wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan datang suatu umat di mana mereka sangat pandai membaca Quran, tapi ayat Quran itu tidak sampai melewati kerongkongannya. Artinya ayat Quran itu tidak sampai ke hatinya. Dan sekarang terjadi betapa banyak orang yang indah baca Qurannya sampai disawer-sawer, Bapak Ibu. Baca Quran tuh disawer-sawer. Pernah lihat enggak panjenengan? Pernah. Orang baca Quran tuh disawer. Biasanya kan disawer itu penyanyi dangdut ya. Sekarang enggak, orang baca Quran tuh nadanya tinggi, suaranya enak, terus disawer. Pernah lihat ya? Enggak pernah. Cari di YouTube. Kori disawer gitu. Banyak tuh. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah. Banyak orang yang ahli baca Quran, tapi bacaannya tidak sampai melewati kerongkongan. Artinya apa? Dia tidak paham, sehingga ayat Quran itu tidak masuk dalam hatinya. Na'udzubillah min zalik. Maka kita ini mesti paham Quran, dan kita harusnya sangat merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham. Nabi SAW bersabda begini, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, apa pahalanya? Pahalanya apa? Keutamaannya apa? Selamat dari azab kubur. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga hidupnya sampai Jumat yang akan datang. Atau siapa yang hafal surah Al-Kahfi, 10 ayat surah Al-Kahfi hafal, maka Allah akan selamatkan dari fitnah Dajjal. Apakah itu hanya hafal saja, hanya membaca saja? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, dia selamat dari fitnah kubur? Karena isinya Al-Mulk itu cerita tentang neraka. Sehingga kalau dia paham, dia takut, sehingga dia akan beramal yang banyak. Tapi kalau dia hanya baca saja tanpa memahami, tanpa mengamalkan, apa iya surah Al-Mulk itu bisa menyelamatkan dia dari azab kubur? Maka kita harus menjadi orang yang paham, minimal kita paham kitab suci Al-Quranul Karim. Allah melanjutkan firman-Nya, la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui Alkitab, illa amaniya, kecuali hanya angan-angan. Kata Imam As-Sa'di, amaniya ini maknanya dua. Pertama, hanya dongeng, ya. Mereka tahunya hanya dari mulut ke mulut aja, tidak paham betul. Yang kedua, amaniya diartikan hanya pandai membaca tapi tidak memahami. Kemudian wa inhum illa yadhunnun, dan tidak adalah mereka terhadap kitab Taurat illa yadhunnun, kecuali mereka hanya menduga-duga, ya. Sebab mereka tidak paham, akhirnya apa? Mereka menduga-duga. Dan di dalam syariat tidak diperbolehkan menyampaikan dalil atau menyampaikan syariat itu dengan cara menduga-duga. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Sepertinya haram, tidak boleh seperti itu. Sepertinya sih halal, tidak boleh. Itu orang Yahudi. Islam ini jelas, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Haram, haram. Jangan pakai kata sepertinya. Jangan sampai menduga-duga. Ya. Karena apa? Islam ini dibangun di atas dalil yang jelas dan tegas. Makanya Allah cela orang Yahudi. Karena apa? Illa yadhunnun. Sebab mereka hanya menduga-duga tentang kitab Taurat. Ketika mereka ditanya, adakah berita tentang Muhammad dalam kitab Taurat? Sepertinya tidak ada. Padahal ada tuh. Kenapa mereka lakukan itu? Yadhunnun, mereka hanya menduga-duga. Itulah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi. Pertama apa? La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui Alkitab.
Kemudian yang kedua, amaniyah. Mereka hanya dengar-dengar saja, hanya pandai membaca tapi tidak memahami dan tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga, yadhunnun. Mereka hanya menduga-duga dalam menyampaikan kitab Taurat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak-bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu? Ya, silakan. Ibu. Saat ini kan katanya untuk menjaga keamanan dari yang ditulis hamba Allah dan nama dari dengan alasan untuk menjaga keamanan yang memegang bagaimana? Untuk menjaga, untuk tanggung jawab memegang keuangan ini sehingga ada uang dari ini dari tahun ini jumlahnya berapa untuk menjaga keamanan yang memegang keuangan kita. baik. Sehingga harus dicatat namanya, begitu ya. Baik. Untuk ikhlas atau tidak ikhlas, ingin dilihat orang atau tidak, itu urusan hati sebenarnya. Ya, artinya begini Bapak Ibu, kalau ada orang menampakkan amalnya, jangan sampai kita mengklaim dia tidak ikhlas. Ya. Sebab yang tahu isi hati dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Di zaman Nabi ada orang yang menampakkan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, siapakah yang mau menyumbang untuk peperangan ini? Tidak ada sahabat yang angkat tangan. Karena apa? Takut dikatakan riya. Tidak ada tuh. Nabi sampai ulang 3 kali. Siapa yang mau nyumbang? Lalu ada sahabat namanya Utsman bin Affan, angkat tangan. Ya Rasul, saya nyumbang sekian. Langsung disebutkan itu. Ya Rasul, saya nyumbang sekian. Karena sahabat Utsman menyebutkan nominalnya, maka sahabat-sahabat yang lain tidak mau kalah, harus lebih tinggi daripada Utsman. Nah, itu penting kadang menampakkan sedekah itu penting supaya orang mau ikut bersedekah. Terutama misalnya takmir ya. Penting ditampakkan itu. Bapak ini nyumbang sekian, bapak ini nyumbang sekian. Supaya apa? Yang lain juga ikut andil dalam menyumbang. Terutama yang perlu ditampakkan adalah sedekahnya orang miskin, itu perlu ditampakkan. Orang miskin itu perlu ditampakkan sedekahnya supaya orang-orang kaya itu termotivasi. Yang miskin aja sedekah, masa saya enggak? Ngoten. Jadi untuk urusan apakah orang itu ikhlas atau tidak ketika ditampakkan namanya atau disebutkan atau ditulis namanya, itu sebenarnya urusan hati, ya. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik kalau disembunyikan. Ya, pakai inisial hamba Allah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.